Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Priskasari dengan NIM 3221121013. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ide atau strategi pembelajaran sejarah agar lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa dan siswi. Nah, yang pertama itu ada berdiskusi kelompok. Nah, di sini guru membagi seluruh jumlah siswa menjadi beberapa bagian untuk membahas tema sejarah yang sedang dikaji. Di sini, siswa dilatih untuk bisa saling bekerja sama dan berpendapat. Lebih baik lagi, setelah selesai diskusi, guru membuat sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok, atau juga guru bisa membuat sesi debat dengan tema sejarah. Nah, di sini mereka bisa saling menyuarakan argumen masing-masing. Cara belajar ini bisa melatih para siswa untuk berani menyampaikan pendapat, berani mengutarakan argumen mereka, dan juga mereka bisa saling bertukar pikiran. Dan dengan cara belajar ini akan menciptakan suasana kelas yang lebih asik dan tidak membosankan, juga bisa membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar sejarah. Nah, kemudian yang kedua ada mengadakan kuis. Nah, kuis ini biasanya diadakan di akhir pembelajaran. Tujuan diadakannya kuis ini adalah untuk para siswa agar bisa lebih mengingat materi yang dijelaskan oleh guru. Dan selain itu, kita sebagai guru dengan mengadakan kuis ini bisa mengetahui asesmen diri atas tingkat pemahaman siswa dan siswi kita. Dan dalam hal ini, untuk bisa membuat siswa lebih semangat, kita sebagai guru bisa memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan. Dan hadiah atau reward yang bisa kita berikan itu berupa alat-alat tulis atau makanan-makanan ringan, bahkan bisa juga berbentuk poin atau nilai. Dengan ini, siswa bisa dapat lebih termotivasi dan semangat lagi untuk bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kita bisa membuat kuis itu berbentuk lisan ataupun tulisan, itu tergantung lagi dari masing-masing gurunya. Nah, selanjutnya ada melakukan kunjungan ke tempat bersejarah. Nah, dengan berkunjung ke tempat bersejarah ini, para siswa diharapkan akan lebih mudah membayangkan bagaimana suatu peristiwa sejarah berlangsung di masa lalu. Bukan hanya itu ya, siswa juga dapat merekonstruksi atau mengulang kembali peristiwa sejarah dengan memposisikan dirinya sebagai pelaku sejarah. Salah satu tempat bersejarah yang paling sering dikunjungi oleh siswa dan siswi adalah museum ya. Dan salah satu museum yang ada di Sumatera Utara ini yaitu Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, berkunjung ke museum ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi kita, baik itu siswa dengan gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Karena selain mereka bisa melihat benda-benda bersejarah, mereka juga bisa mendengarkan audio tentang penjelasan dari benda bersejarah yang ada di museum itu, atau bahkan mereka bisa menonton langsung kisah-kisah sejarah yang berhubungan dengan benda-benda peninggalan yang ada di museum tersebut. Dan juga ada beberapa peninggalan sejarah di museum itu yang bisa kita pegang, bisa kita raba. Itu sangat berguna untuk anak-anak kinestetik. Dan juga cara pembelajaran ini, melakukan kunjungan ke tempat bersejarah ini merupakan cara pembelajaran yang paling disukai oleh para siswa, karena selain mereka bisa belajar, di sini mereka juga bisa merasakan refreshing atas bosannya dari pembelajaran teori sejarah di kelas, dan ini sangat menyenangkan ya untuk para siswa. Selanjutnya ada memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sejarah. Nah, cara pembelajaran ini bisa dikatakan merupakan cara pembelajaran yang juga disukai oleh para siswa, terutama siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Karena selain mendengarkan, mereka juga bisa melihat bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi di masa lalu. Dan pembelajaran ini juga bisa mengurangi rasa bosan siswa ketika mendengarkan penjelasan dari guru yang mungkin itu terlalu panjang ya. Nah, sebagai contoh, kita sebagai guru bisa menugaskan siswa-siswi kita untuk membuat video pembelajaran atau membuat drama kecil-kecilan tentang sejarah dan kemudian diupload di aplikasi TikTok. Nah, kita bisa lihat
di PPT ini ada TikTok dan juga YouTube. Nah, kita bisa juga melihat zaman sekarang ini banyak sekali di TikTok itu video pembelajaran yang menarik ya. Dan juga kita sebagai guru juga bisa memanfaatkan aplikasi YouTube. Kita bisa melihat dan juga mencari video-video pembelajaran yang kemudian kita tayangkan di kelas kita untuk bisa menambahi materi yang sebelumnya kita jelaskan gitu. Dan ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga kita bisa juga mengajarkan kepada siswa-siswi kita gitu dengan kemajuan teknologi ini dan manfaatnya dalam pembelajaran sejarah gitu. Dan selanjutnya ada mengajar dengan cara storytelling dan tidak monoton. Nah, kita sebagai guru harus bisa membuat siswa kita tuh memahami materi yang kita sampaikan. Maka kita sebagai guru harus bisa menjelaskan materi itu dengan cara storytelling. Dan storytelling ini juga bisa dikatakan dengan cara bercerita ya. Kita bisa menunjukkan ekspresi dan intonasi suara kita yang lebih variatif, agar tujuannya itu untuk siswa lebih antusias mendengarkan materi yang kita sampaikan. Kemudian ketika mengajar, jangan terlalu monoton. Berikan candaan sedikit di tengah-tengah penjelasan agar siswa itu merasa lebih rileks dan dapat mendengarkan materi yang kita sampaikan itu dengan tenang gitu. Karena perlu kita ketahui ada beberapa siswa itu yang merasa takut ketika gurunya menjelaskan, karena menurutnya setelah guru itu selesai menjelaskan materi yang disampaikannya, guru itu akan memberikan pertanyaan kepada dia dan dia takut, merasa tidak bisa menjawab itu. Dan juga ada beberapa siswa yang merasa tidak perlu mendengarkan penjelasan dari guru, jadi dia tidak menjelaskan, dia tidak mempedulikan penjelasan dari guru, dan itu adalah hal yang salah. Jadi kita sebagai guru jangan hanya menjelaskan itu seolah-olah membaca dari buku, karena hal itu bisa membuat murid itu bosan gitu. Jadi kita harus bervariatif, kita harus bisa seolah-olah kita sedang bercerita kepada dia, kita menceritakan tragedi sejarah, kita menyampaikan informasi gitu. Jadi kita tidak hanya membaca dari buku ya, dan ini sangat penting untuk guru-guru pahami gitu. Selanjutnya ada menggunakan media pembelajaran sejarah. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru harus bisa mempersiapkan bahan-bahan atau media yang bisa kita gunakan untuk belajar sejarah, dan tidak lupa juga untuk yang mudah ditiru oleh para siswa-siswi kita. Cara belajar ini juga sangat disukai oleh para siswa, terutama siswa-siswa kinestetik nih, karena mereka bisa langsung menyentuh, merasakan, meraba, bahkan membuat langsung media-media untuk belajar sejarah. Kemudian, selain menyenangkan, cara belajar ini juga bisa melatih kreativitas para siswa dan membuat siswa itu bisa lebih memahami materi tentang sejarah lebih mendalam melalui replika sejarah yang guru sajikan. Nah, contoh media pembelajaran sejarah seperti yang saya tampilkan di PPT ini, itu ada peta dan juga kapak-kapak yang digunakan pada masa lampau, pada masa sejarah, yaitu ada kapak lonjong, kapak perimbas, kapak genggam. Nah, kita bisa sebagai guru itu mencari atau membuat replika-replika kapak genggam ini dari batu-batu. Kemudian kita menugaskan kepada siswa kita untuk membuatnya juga, atau kita bisa menugaskan kepada siswa kita untuk membuat peta. Untuk membuat peta itu juga bisa meningkatkan ide-ide kreativitas mereka. Dan saya juga dulu di SMP, saya pernah ditugaskan oleh guru saya membuat kubur batu, yaitu peninggalan sejarah dari sabun telepon. Itu sangat melatih kreativitas saya, dan saya ingat sampai sekarang. Itu sangat menyenangkan sekali, dan ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa dan menghilangkan pikiran bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan gitu. Dan yang terakhir ada membuat drama bertema sejarah. Nah, tidak usah yang terlalu besar seperti membuat pentas seni, itu tidak perlu. Kita mulai saja dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan membuat drama kecil-kecilan bertema sejarah di kelas. Dan siswa bisa melakukan rekonstruksi atau mengulang kembali peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Namun, perlu diketahui bahwa sebelum melakukan praktek, siswa diharapkan untuk menyiapkan naskah terlebih dahulu. Hal ini bisa membuat siswa lebih bisa berimajinasi dan membayangkan bagaimana sih peristiwa sejarah itu terjadi gitu. Nah, kita bisa juga menggunakan kostum atau media-media seadanya untuk menirukan para pelaku sejarah. Dan membuat drama sejarah ini juga bisa melatih kekompakan dan juga mental keberanian siswa-siswi kita gitu. Dan juga cara belajar
belajar ini sangat membantu siswa untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh ketika belajar. Mereka lebih bisa berkreativitas lagi, lebih bisa mengeluarkan ide-ide mereka lagi dalam melakukan drama ini gitu. Dan ini sangat bermanfaat juga dalam membuat pembelajaran sejarah itu lebih menarik lagi. Baik, sekian saja ide atau strategi yang bisa saya paparkan dan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan saya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.